Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kedatangannya adalah ingin menguji tentang kebenaran Islam lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Pendeta Yahudi ini berkata, "Wahai Umar, aku akan bertanya kepadamu. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku ini, maka aku akan masuk Islam." Kata Sayyidina Umar, "Apa pertanyaanmu itu, wahai pendeta?" Pendeta Yahudi ini berkata, "Ada berapakah makhluk Allah Ta'ala yang berjalan di muka bumi ini yang dia lahir tanpa melewati ibu? Berapakah makhluk Allah Ta'ala yang berjalan di muka bumi ini yang mereka lahir tanpa melewati ibu?" Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa menjawab. Kata Sayyidina Umar, "Begini wahai pendeta, saya terus terang tidak tahu jawabannya, tapi tunggu, aku akan bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah." Sayyidina Umar tahu bahwa Sayyidina Ali ini adalah orang yang memang dikatakan oleh Nabi gudangnya ilmu, pintunya ilmu. Dalam riwayat dikatakan, kata Nabi, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyatiha bibabiha." Aku, kata Nabi, adalah kotanya ilmu, sedangkan pintu untuk masuk ke kota ilmu itu adalah Sayyidina Ali. Dan siapa yang kepingin masuk ke kota itu, maka hendaklah lewat pintunya, yakni Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil Sayyidina Ali dan memberitahukan tentang pertanyaan pendeta Yahudi tadi. Lalu kata Sayyidina Ali, makhluk Allah Ta'ala yang berjalan di muka bumi ini yang lahir tanpa ada ibu itu ada 5. Pendeta sudah ketar-ketir, ada 5. Benar ini. Tapi apakah benar yang 5 yang disebutkan Sayyidina Ali? Kata pendeta, benar, tapi sebutkan yang 5 itu. Sayyidina Ali berkata, yang pertama adalah yang lahir tanpa ibu, yaitu adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan disebutkan di dalam beberapa pendapat bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang bermacam-macam. Ada tanah liat, ada tanah yang warnanya coklat, putih, kuning, hitam dan sebagainya. Oleh karenanya kulit kita di dunia ini, kulit kita manusia di dunia ini bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang kuning langsat, bahkan ada yang kuning langsat buruk alias pirang melotong. Ya, hitam-hitamnya kita orang Indonesia masih jauh hitamnya orang Afrika sana. Kalau kita berangkat haji atau berangkat umroh, begitu banyaknya seluruh dunia yang datang ke Mekah dan kita melihat warna kulit yang bermacam-macam.
Itulah asal dari warna tanah yang diambil oleh Allah Ta'ala, bermacam-macam warnanya, kemudian dibentuklah menjadi Nabi Adam. Dan juga para ulama ahli tasawuf mengatakan karena tanah ini bermacam-macam sifatnya, ada yang subur, ada yang mengandung air, ada yang gersang, bermacam-macam nih. Maka karakter sifat manusia juga kata ulama bermacam-macam. Bahkan ada mungkin manusia, ini lucu-lucuan saja ya, mungkin ada manusia hidupnya itu selalu gersang, tinggal dimanapun bikin masalah, pindah ke RT ini bikin masalah, pindah ke kampung sebelah bikin masalah. Mungkin saja orang ini terkena tanah sengketa waktu diciptakan Nabi Adam itu ya, masalah aja hidupnya ya. Itu lucu-lucuan saja, padahal nggak ada tanah sengketa zaman dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Siti Hawa. Kata Sayyidina Ali, Siti Hawa, Allah menciptakan Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Allah Adam. Sebelah mana Pak? Kanan atau kiri itu? Kiri ya. Ketika Nabi Adam tidur, maka Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Nah, ketika Nabi Adam bangun, dalam kisah dalam riwayat itu dikatakan, ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, ngelihat ada perempuan cantik dan lebih cantik dari semua bidadari yang ada di surga. Maka Nabi Adam kepingin memegang Siti Hawa tadi. Kata Allah, stop dulu hai Adam, belum halal. Lalu Nabi Adam berkata, bagaimana supaya halal ya Allah dipegang? Kau harus nikah. Nikah? Bagaimana nikah itu? Kau harus mengucapkan ijab kabul dan harus pakai punya mahar, mas kawin. Apa mas kawinnya? Kata Allah Ta'ala, engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam melihat di semua pintu tiang di surga itu ada tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nabi Adam tahu Allah adalah Tuhannya. Nabi Muhammad ini siapa? Kata Allah Ta'ala, itu adalah umatmu dan keturunanmu, dan dia adalah kekasihku yang nanti akan hadir di akhir zaman atau di akhir para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasallam mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan resmilah Siti Hawa menjadi istrinya Nabi Adam. Nah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Perempuan asal muasalnya dari tulang rusuk. Nah, dalam hadis dikatakan perempuan itu kata Rasul tercipta dari tulang rusuk. Kalau engkau paksakan untuk lurus, dia nggak bisa bakalan lurus. Kalau engkau biarkan seperti itu, ya begitulah bengkoknya. Dan kata Nabi, yang paling bengkok adalah yang paling atas. Artinya perempuan itu memang wataknya itu susah dimengerti. Kita tidak bisa memahami. Kalau dia bilang terserah, berarti dia nggak mau tuh. Ya, kalau dia bilang nggak punya baju, mau kondangan nggak punya baju, kita buka lemari bajunya semua itu. Tapi begitulah perempuan. Wataknya memang seperti itu, susah untuk ditebak. Kata Nabi, bersenang-senanglah dengan yang bengkok itu. Artinya begitulah memang sifatnya. Dan berapa banyak dan hampir seluruh dunia, siapapun kita, kalau kita berkeluarga, rasanya nggak pernah kita hidup selama dengan istri kita itu yang nggak pernah berkelahi. Coba di sini, siapa yang nggak pernah kelahi dengan istrinya? Nggak ada. Pasti semuanya pernah berantem dengan istri. Tapi ada satu pasangan selama hidup dari ketika menikah sampai meninggal dunia nggak pernah bertengkar. Ada nggak kira-kira? Nabi Muhammad? Enggak, Nabi Muhammad pernah cekcok dengan istrinya. Tapi ada satu pasangan, satu-satunya pasangan dari menikah sampai meninggal nggak pernah cekcok, damai tentram terus-terusan. Siapa itu? Yaitu yang kita sebutkan tadi, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Loh, kenapa mereka damai tentram? Karena waktu itu
belum ada mertua, ya enggak? Kemudian belum ada ipar, dan yang ketiga belum ada tetangga. Ini 3 makhluk ini Bapak Ibu, mertua, ipar, sama tetangga, ini bisa bikin kita ribut dengan istri kita. Kalau nggak percaya coba lihat, itu aja masalahnya. Nah, Nabi Adam belum ada waktu itu. Kenapa? Karena hidup cuma berdua, nggak ada punya mertua. Karena Nabi Adam lahir tanpa ibu dan tanpa ayah. Siti Hawa lahir begitu juga, belum ada ipar dan belum ada tetangga. Maka hidup Nabi Adam dengan Siti Hawa damai tentram, tidak pernah berkelahi. Walaupun sempat dipisahkan oleh Allah gara-gara iblis, tapi bersatu kembali, dan bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu di padang Arafah di Jabal Rahmah. 2 ya, Siti Hawa tadi tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi sedangkan perempuan zaman sekarang ini ya tercipta dari air mani, ya. Saya terus terang tidak sependapat kalau ada yang mengatakan istri kita itu adalah tulang rusuk kita. Ya memang kalau cerita awal Siti Hawa memang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi kalau istri kita itu tidak tercipta dari tulang rusuk kita. Kenapa? Karena kalau seandainya ada yang mempunyai statement seperti itu, saya akan bertanya, kalau seandainya seorang laki-laki punya istri 1, berarti tulang rusuknya hilang 1. Kalau punya 2 istri, 3 istri, 4 istri, jangan-jangan 4 hilangnya. Coba Bapak periksa berapa hilangnya. Kalau 4 berarti siap-siap itu. 1 aja hilangnya, dan itu cuma Nabi Adam. Ya, Siti Hawa maksudnya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, yang lahir di muka bumi ini tanpa ada ibu adalah onta Nabi Allah Saleh. Ketika Nabi Saleh ditantang oleh kaumnya, ya, kaum Tsamud, tunjukkan kalau engkau memang seorang nabi. Maka dengan izin Allah, kata Nabi Saleh, kau lihat batu besar itu. Maka batu besar itu terbelah, kemudian keluarlah seekor onta. Dan itu ceritanya sangat panjang. Jadi onta Nabi Allah Saleh keluar dari sebuah batu tanpa ada proses kelahiran dari seorang ibu. Orang pendeta itu kaget, sudah 2 nih. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali, seseorang yang lahir ke muka bumi ini tanpa ada ibu adalah kambing Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Itu sering kita dengar ya kalau hari raya haji tentang kurban. Allah mendatangkan kibas atau domba dari surga untuk gantian nyawa dan jiwa raganya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Ini lahir tanpa ada proses dari kelahiran seorang ibu. Kemudian yang kelima, kata Sayyidina Ali, yang lahir ke muka bumi ini tanpa ada kelahiran dari seorang ibu adalah ularnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tongkat Nabi Musa. Waktu saya tahun kemarin ke Turki bawa rombongan, ada di Turki itu ada namanya Museum Kotafi atau apa ya, saya lupa namanya itu ya. Saya datang ke sana ngeliat peninggalan yang asli nih, karena zamannya Khalifah Utsmaniyah ya, Ottoman maksudnya. Kalau bahasa Turkinya Ottoman, kalau kita kerajaan Utsmani ya, Khalifah Utsmani waktu itu. Di situ ada rambutnya Nabi Muhammad SAW, kemudian ada busur Nabi Muhammad SAW, kemudian ada darah bekam Nabi Muhammad SAW, ada baju rantainya Nabi Daud. Nah, salah satu di situ yang saya lihat, tapi saya agak berpikir ini, adalah tongkat Nabi Musa. Di situ tulisannya Asa Musa alaihi salatu wassalam, tongkatnya Nabi Musa. Dan ini dipastikan, kenapa? Karena ini memang disimpan keasliannya di Museum Kotafi itu. Cuman yang saya lihat tongkatnya Nabi Musa itu besarnya kurang lebih cuman anggaplah 1 atau 2 jari. Panjangnya kurang lebih cuman
semeter, kurang lebih semeter saja. Saya bilang Nabi Musa itu zaman dulu orangnya besar. Zaman Nabi Musa itu kan tinggi besarnya, 15 sampai 30 meter tingginya orangnya zaman dulu. Nabi Daud itu kuburnya ada di negara Yaman, di Hadramaut. Saya sekolah di Hadramaut, ngelihat kuburnya Nabi Daud itu, ya Nabi Hud maksud saya, itu hampir 30 meter panjangnya. Nah tapi yang anehnya, kenapa tongkat Nabi Musa itu kecil sekali? Mungkin entah bagaimana maksudnya, tapi keasliannya benar itu. Saya berpikir mungkin tongkatnya ini bukan tongkat yang dipakai sama ulama-ulama kita lihat zaman sekarang ini. Bisa jadi tongkat itu kayak tongkatnya ini, jenderal. Kayak tongkatnya Kapolres. Kapolres punya tongkatnya. Tongkat komando. Tongkat komando. Saya lihat begitu modelnya, kecil sekali. Mungkin kedua jari ini panjangnya kurang lebih semeter. Saya berpikir ini mungkin semacam tongkat komando. Tapi hanya Allah yang Maha tahu bagaimana tentang keaslian tongkat itu. Tapi menurut di museum itu ya kita bisa pastikan 90% keaslian tongkat Nabi Musa itu. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, pertama kali berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun mengatakan, kalau engkau memang Nabi, wahai Musa, tunjukkan kehebatan. Maka Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya tadi ke tanah. Maka tongkat itu jatuh ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Nabi Musa baru pertama kali ngelihat itu. Pertama kali ngelihat tongkat berubah menjadi ular waktu itu. Sebelumnya nggak ada seperti itu. Yang ada cuma Nabi Musa untuk mengembala kambing. Untuk mengembala kambing dan sebagainya. Tapi saat itu berubah menjadi ular. Dan dikatakan dalam kisah Israiliyat dalam beberapa tafsir, itu ularnya Nabi Musa sangatlah besar sekali, saking besarnya, besar sekali. Bagaimana besarnya? Dia punya mulut, rahang di bawah itu ditaruh di lantai, di tanah. Jadi rahang bawahnya ular ini di tanah. Sedangkan rahang mulutnya yang atas ini adalah terbuka sampai ke atas istananya Fir'aun. Kalau ibarat kata istananya Fir'aun itu menaranya sampai setinggi menara kita punya masjid ini, maka ular itu benganga. Fir'aun saat itu lari terbirit-birit, bahkan dikatakan dalam riwayat itu Fir'aun terkentut-kentut, tut saking takutnya. Dan ular Nabi Musa itu berkata, kata ular, kalau seandainya aku diperintahkan oleh Allah untuk memakan Fir'aun, aku makan sekalian. Cuman sayang, kata ular ini, dia mati bukan di tanganku, tapi dia mati di waktu yang lain. Nah, saya ada pengajian setiap malam Senin di Masjid At-Taqwa. Kayak tadi malam itu saya membuka kajian kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Itu tadi malam saya menceritakan bahwa dalam kisah Israiliyat yang lain, ular Nabi Musa ini sangat besar sekali. Kemudian dia mempunyai kaki. Dalam kisah Israel itu, ini ada kisah Israel yang lain, mempunyai kaki, jadi semacam naga begitu. Besar, punya kaki, kemudian gesit sekali. Kalau biasanya kalau ular besar seperti anaconda atau piton itu jalannya lambat karena kebesaran badan. Beda dengan ular kecil. Tapi ularnya Nabi Musa besar dan gesit. Itu kehebatan mujizat Nabi Allah Musa, yaitu tongkat berubah menjadi ular. Nah, kita kembali ke cerita awal. Jadi lengkaplah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab 5 pertanyaan tadi. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga adalah ontak Nabi Allah Saleh, yang keempat adalah kambing Nabi Ismail, yang kelima adalah ular yang berasal dari tongkat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Mendengar jawaban itu, pendeta ini pun akhirnya terkagum-kagum, dan akhirnya pendeta Yahudi ini pun masuk ke dalam agama Islam. Nah, sekarang yang kita ambil faedah dari cerita ini adalah apa itu?
Banyak sih kalau kita mau ngambil manfaatnya, ngambil faedahnya, hikmahnya. Tapi salah satu yang kita ambil hikmah di sini adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama adatul hasar. Semua perkara itu di tangan kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan orang Banjar kun fayakun, hakun kada hakun mesti hakun. Mau nggak mau pasti jadi. Di dalam masalah dunia yang kita hidupi sekarang ini, banyak sekali mungkin yang kita tidak bisa melawan. Yang kita secara kertas, hitam di atas kertas itu tidak bisa menghasilkan itu. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa mengabulkan hajat kita itu. Dan mungkin kita sudah banyak mengalami pengalaman hidup dalam masalah hidup kita ini. Mungkin secara nara kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, maka itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah kita punya diri dan hati jiwa raga kita, dekatkan diri kita dan jiwa raga kita kepada Allah Ta'ala. Jangan tinggalkan salat. Ketika puasa Ramadan, kerjakan puasa dengan sebenar-benarnya. Ketika bayar zakat, bayarlah zakat. Berbuat baik kita kepada sesama. Jangan sampai kita menzalimi orang. Karena kalau seandainya kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa yang mungkin kita tidak bisa memikirkannya. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan yang mempunyai kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Peganglah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum kami tutup, sedikit ada informasi. Kami ada membuka travel umrah dan haji. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat bareng kami, dan kami baru saja pulang dari umrah membawa rombongan. 9 hari harganya adalah 29 juta sudah keberangkatan dari Balikpapan, dan 12 hari dengan harga 32 juta sudah keberangkatan dari Balikpapan. Sudah lengkap semuanya. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat 9 hari dengan harga 29 juta, 12 hari 32 juta. Kita ada seat akhir September ini, kemudian akhir November dan akhir Desember. Oktober sudah penuh. Siapa tahu yang ada berminat, maka segera untuk bisa berhubungan dengan kami. Kemudian kami juga membuka haji furada. Kami buka dengan harga 185 juta. Artinya daftar tahun depan langsung berangkat insyaallah. Siapa tahu ada yang berminat, maka kita buka dengan harga 185 juta. Di tempat lain harganya 195 juta. Insyaallah kami bisa menjual dengan harga 185 juta rupiah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat
ما تعلمنا من علوم الدين فارجعها إلينا كلما نحتاج إليها وجعلنا من العاملين بما علمتنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم